Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang pertama ini kita akan sama-sama bahas tentang puasa yang insyaallah kami akan mengambil intisari atau pelajaran ini kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang dikarang oleh ulama besar di Arab Saudi. Kita masuk dalam masalah yang pertama, yaitu ta'rifus shiyam wa bayanu arkanihi. Pengertian puasa dan penjelasan tentang rukun-rukun. Kenapa kami memilih untuk memakai bahasa Arab? Jadi kami berusaha untuk kalian juga sama-sama kita belajar bahasa Arab. Karena teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ini merupakan bahasa Quran ya, bahasa Al-Quran, bahasa umat Islam, di mana kita harus bisa belajar bagaimana caranya kita bisa memahami Al-Quran, bagaimana caranya kita bisa memahami kalamullah, sedangkan kita tidak mengerti bahasa Arab. Kalau kita bisa memahaminya, maka kita akan merasakan perasaan yang lebih. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang pertama, ta'rifus shiyam wa bayanu arkanihi. Pengertian, ta'rif itu pengertian puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Yang pertama, ta'rifuhu, ya, pengertian puasa. As-siyamu fil lughah, siyam, puasa dalam bahasa itu berarti al-imsaku anisyai. Al-imsaku anisyai. Menahan, ya, menahan diri dari sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Jika engkau melihat seseorang maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar, kata Maryam telah bernazar untuk melakukan saum. Saumnya saum secara bahasa, yaitu menahan diri untuk berbicara. Secara bahasa, maka puasa itu atau qiyam itu berarti adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan secara syariat, puasa berarti al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyah. Ya. Menahan diri ini dari makan. Al-akli itu artinya makan, dari makan, wasyurbi dan minum, wasairil muftirat dan segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, contohnya jima dan sebagainya. Dengan apa? Dengan niat. Tentunya harus ada dengan niat. Dari kapan? Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Dari sejak terbitnya fajar yang shadiq ya, fajar yang asli atau azan subuh sampai dengan tenggelamnya matahari, sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu adalah pengertian puasa. Sedangkan rukun-rukunnya kedua, wa arkanuhu min khilali ta'rifis shiyam fil istilah yaqtadihu anna lahu ruknaini asasiyaini. Nah, dari pengertian tadi secara istilah kita bisa mengetahui ada dua rukun yang harus terpenuhi dalam puasa. Yang pertama adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nahan diri ya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya ya, teman-teman, kapan terakhir kita bisa makan untuk bersahur? Itu sebelum azan ya. Jadi yang selama ini tersebar ada waktu imsak itu 10 menit sebelum azan, sebenarnya itu masih bisa. Kemungkinan ya pemerintah kita menaruh waktu imsak itu untuk berhati-hati. Jadi bukan berarti kita tidak boleh lagi makan. Kita masih bisa makan dan minum di waktu itu. Kapan kita berhenti? Ya ketika terbit fajar. Shadik, fajar yang kedua itu kapan? Ya ketika azan subuh sampai dengan tenggelamnya
matahari. Ini adalah rukun yang pertama, kita menahan diri dari yang segala sesuatu yang membatalkan puasa. Al-muftirat di sini adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan. Makanya ya orang yang berbuka puasa itu biasa kita dengar kata-kata iftar ya, kata-kata iftar itu berasal dari kata ini. Iftar artinya membatalkan puasa. Apa dalilnya? Ya, dalilnya kita akan bacakan wa dalilu hadzal rukn qauluhu ta'ala. Dalil dari rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang di malam hari silakan kalian mendatangi istri-istri kalian, kemudian silakan kalian bergaul dengan istri kalian di malam hari. Kata Allah apa? Wakulu washrobu, dan makan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswad fajar. Makan minumlah kalian sampai kapan? Sampai jelas fajar ya. Benang putih di atas benang hitam. Maksudnya sampai jelas fajar, waktu subuh muncul. Silakan makan sampai jelas waktu subuh masuk. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalian melakukan siam, menahan diri tadi sampai al-lail, sampai lail, sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau ada yang tanya mana dalilnya Ustadz? Menahan puasa itu harus dari terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari, maka kita akan lihat ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan dan minum ya sampai waktu fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh kita menahan diri, tidak makan dan minum dan tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari, sampai di waktu malam. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya rukun yang kedua adalah an-niyah. Niat. Itu adalah niat. Itu adalah niat. Bi an yaqsida as-shaimu bihadzal imsak anil muftirat ibadatan. Nah, harus berniat ya bahwasanya kita menahan lapar dan minum ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau saya berniat untuk diet, ya, maka ini tidak dihitung. Harus kita berniat bahwasanya ya puasa yang kita lakukan adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin sehat Ustadz, puasa ingin sehat, maka tidak dihitung. Harus untuk berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk puasa Ramadan, nanti kita akan bahas secara rinci. Puasa Ramadan ini ya sebagian madhab mengharuskan untuk memperbaharui niat tiap malam. Makanya ya kalau kita sholat tarawih jamaah di masjid ya, biasanya imam itu selesai sholat witir ya sama berniat untuk puasa. Berniat untuk. Kemudian ya teman-teman sekalian ya, masalah niat ini ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada satupun dalil sejauh bacaan kami ya yang kami temukan bahwasanya Nabi pernah mengajarkan niat puasa itu seperti itu. Kalau memang ada di antara teman-teman sekalian yang tidak bisa menghafalkan dalil ini atau niat ini dalam bahasa Arab, maka silakan berniat dengan bahasa Indonesia. Misalnya saya berniat puasa besok karena engkau ya Allah. Nah, kemudian tempatnya itu asalnya di dalam hati. Kita akan berniat di dalam hati untuk melakukan puasa Ramadan. Kata pengarang buku ini, Fabin niyati tatamayyazul a'mal al-maqsuda lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Ya, dengan niat itu maka akan membedakan ya amal-amal yang kita inginkan dari amalan yang lain. Kalau ada orang yang berpuasa tapi niatnya hanya untuk diet atau hanya untuk sehat, maka ini tidak dihitung sebagai ibadah. Harus kita niatkan puasa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nah, dalilnya ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niat kita. Maka dalilnya adalah ini. Teman-teman sekalian, ya sekian artikel pertama kesempatan kali ini tentang pengertian puasa dan penjelasan tentang hukum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.